Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 17. Kamar Sang Abe. Setelah melewati terowongan bawah tanah dengan cukup mudah, meski mereka tak bisa berdiri tegak, kedua sahabat itu tiba di ujung koridor, tempat sel Sang Abe berada. Dari titik itu, terowongan semakin sempit. Nyaris hanya cukup untuk merangkak dengan tangan dan lutut. Lantai sel Sang Abe berlapis batu, dan di sanalah dengan mengangkat salah satu batu di sudut paling gelap, Varia mulai tugas berat yang kini disaksikan Dantes kelengkapannya. Saat memasuki kamar sahabatnya, Dantes melihat sekeliling dengan pandangan penuh harap mencari keajaiban yang dijanjikan. Tapi yang ia lihat hanyalah hal-hal biasa. Baiklah, kata Sang Abe, kita punya beberapa jam. Sekarang tepat pukul 12 lewat seperempat. Secara naluriah Dantes menoleh, ingin tahu jam atau arloji apa yang dipakai Sang Abe, hingga ia bisa menyebut waktu dengan begitu akurat. Lihat cahaya matahari yang masuk lewat jendelaku, kata Sang Abe. Lalu perhatikan garis-garis yang kugambar di dinding. Nah, dengan garis-garis ini yang sesuai dengan gerakan ganda bumi dan elips yang dilaluinya mengelilingi matahari, aku bisa menentukan waktu persis, bahkan lebih akurat daripada punya arloji. Karena arloji bisa rusak atau berjalan tak tepat, sementara matahari dan bumi tak pernah menyimpang dari jalurnya. Penjelasan terakhir ini sama sekali tak dipahami Dantes yang selalu mengira dari melihat matahari terbit di balik pegunungan dan terbenam di laut tengah bahwa mataharilah yang bergerak, bukan bumi. Gerakan ganda planet yang ia huni, yang tak bisa ia rasakan tampak baginya benar-benar mustahil. Setiap kata yang keluar dari mulut sahabatnya terasa penuh misteri ilmu pengetahuan. Layak digali seperti emas dan berlian di tambang Guzerat dan Golconda, yang samar-samar ia ingat pernah kunjungi dalam pelayaran masa kecilnya. Ayo, katanya pada Sang Abe, aku ingin lihat hartamu. Sang Abe tersenyum lalu mendekati perapian yang tak terpakai. Mengangkat batu panjang yang jelas dulu adalah alas perapian dengan bantuan pahatnya. Di bawahnya tersembunyi rongga cukup dalam, tempat menyimpan barang-barang yang disebutkan pada Dantes. Apa yang ingin kau lihat pertama? Tanya Sang Abe. Oh, karyamu yang besar tentang monarki Italia. Varia lalu mengeluarkan 3 atau 4 gulungan kain, disusun seperti gulungan papirus. Gulungan itu terdiri dari potongan kain selebar 4 inci dan panjang 18 inci. Semuanya diberi nomor rapi dan penuh tulisan, sangat jelas hingga Dantes bisa membacanya dengan mudah dan memahami isinya. Karena ditulis dalam bahasa Italia, yang sebagai orang Provence, ia pahami sempurna. Nah, katanya, ini karyanya lengkap. Aku tulis kata finish di akhir gulungan ke-68. Sekitar seminggu lalu aku sobek 2 kemejaku dan semua sapu tangan yang kumiliki untuk menyelesaikan halaman-halaman berharga ini. Jika suatu hari aku keluar penjara dan menemukan di seluruh Italia seorang pencetak yang cukup berani menerbitkan karyaku, reputasi sastraku akan terjamin selamanya. Aku mengerti, jawab Dantes. Sekarang, tunjukkan padaku pena ajaib yang kau pakai menulis karyamu. Lihat, kata Varia, menunjukkan pada pemuda itu batang tipis sepanjang 6 inci. Mirip gagang kuas lukis halus. Di ujungnya diikat dengan benang salah satu tulang rawan yang pernah disebutkannya pada Dantes. Ujungnya runcing dan terbelah seperti pena biasa. Dantes memeriksanya dengan kagum, lalu melihat sekeliling, mencari alat yang dipakai membentuknya dengan begitu sempurna. Ah, ya, kata Varia. Pisau kecil ini, itu karya utamaku. Aku buat bersama pisau besar ini dari kandil besi tua. Pisau kecil itu tajam seperti silet, sedangkan pisau besar bisa dipakai ganda untuk memotong dan menusuk. Dantes memeriksa berbagai benda yang ditunjukkan padanya dengan perhatian sama seperti saat ia memandangi benda-benda aneh dan alat-alat aneh di toko-toko Marseille yang dibawa kapal dagang dari kepulauan Pasifik Selatan. Soal tintanya, kata Varia,
Sudah kuceritakan caraku membuatnya dan aku hanya buat sesekali saat benar-benar butuh. Satu hal yang masih membuatku bingung, kata Dantes. Bagaimana kau bisa melakukan semua ini di siang hari? Aku juga bekerja di malam hari, jawab Varia. Malam hari? Demi Tuhan, apakah matamu seperti kucing sehingga bisa melihat dalam gelap? Tentu tidak, tapi Tuhan memberi manusia akal yang memungkinkannya mengatasi keterbatasan alam. Aku buat sendiri cahaya. Kau buat? Ceritakan caranya. Aku pisahkan lemak dari daging yang disajikan padaku. Lelehkan, lalu jadikan minyak. Ini lampuku. Sambil berkata, sang abe menunjukkan semacam obor, mirip yang dipakai untuk penerangan umum. Tapi bagaimana kau menyalakannya? Ini, 2 batu api dan sepotong kain gosong. Dan korek api? Aku berpura-pura punya penyakit kulit dan minta sedikit belerang yang langsung diberikan. Dantes meletakkan semua benda yang dilihatnya di atas meja, lalu berdiri. Kepalanya tertunduk ke dada, seolah kewalahan oleh ketekunan dan kekuatan pikiran Varia. Kau belum lihat semuanya, lanjut Varia. Karena aku tak anggap bijak menyimpan semua hartaku di tempat yang sama. Mari tutup ini dulu. Mereka memasang kembali batunya. Sang abe menaburkan sedikit debu di atasnya untuk menyamarkan bekas pernah diangkat. Lalu menggosoknya dengan kakinya agar tampak sama seperti batu lainnya. Lalu mendekati ranjangnya. Ia menyingkirkannya dari tempatnya. Di belakang kepala ranjang, tersembunyi di balik batu yang sangat rapat hingga tak menimbulkan kecurigaan, terdapat rongga dan di dalamnya tangga tali sepanjang 25 hingga 30 kaki. Dantes memeriksanya dengan penuh perhatian dan antusiasme. Ia temukan tangga itu kuat, kokoh dan cukup padat untuk menahan beban apapun. Siapa yang beri kau bahan untuk membuat karya luar biasa ini? Aku sobek beberapa kemejaku dan lepaskan jahitan sprei ranjangku. Selama 3 tahun di penjara di Frenestel dan saat aku dipindahkan ke Chateau d'If, aku berhasil membawa potongan-potongan ini sehingga aku bisa selesaikan karyaku di sini. Dan tak ada yang curiga spraymu tidak dijahit rapi? Oh tidak, karena setelah mengambil benang yang kubutuhkan, aku jahit ulang tepinya. Dengan apa? Dengan jarum ini, kata sang abe sambil membuka pakaiannya yang compang-camping. Menunjukkan Dantes tulang ikan panjang dan tajam dengan lubang kecil di ujungnya untuk benang. Sebagian kecil benang itu masih tersisa di dalamnya. Dulu aku berpikir, lanjut Varia, untuk melepas jeruji besi ini lalu turun dari jendela yang seperti kau lihat sedikit lebih lebar dari milikmu. Meski aku akan perlebar lagi sebelum kabur. Tapi aku sadar, aku hanya akan jatuh ke halaman dalam. Jadi aku tinggalkan rencana itu. Terlalu penuh risiko dan bahaya. Namun aku simpan baik-baik tanggaku untuk kesempatan tak terduga. Seperti yang kusebut tadi, yang sering datang tiba-tiba. Saat berpura-pura sibuk memeriksa tangga, pikiran Dantes sebenarnya sibuk memikirkan bahwa orang sepintar, secerdas, dan sejernih pandangan seperti AB mungkin bisa pecahkan misteri gelap penderitaannya yang baginya sendiri tak terpecahkan. Apa yang kau pikirkan? Tanya sang AB sambil tersenyum, mengira keheningan pengunjungnya disebabkan rasa kagum yang berlebihan. Aku berpikir, jawab Dantes, tentang tingkat kecerdasan dan kemampuan luar biasa yang kau pakai hingga mencapai kesempurnaan seperti ini. Apa yang tak akan kau capai jika kau bebas? Mungkin tak ada sama sekali. Kelebihan otakku mungkin dalam keadaan bebas akan menguap dalam 1000 kebodohan. Kemalangan dibutuhkan untuk menangkap harta karun akal manusia. Tekanan dibutuhkan untuk meledakkan mesiu. Penjara memfokuskan kemampuanku. Dan kau tahu, dari tabrakan awan lahir listrik. Dari listrik, petir. Dari petir, penerangan. Tidak, jawab Dantes. Aku tak tahu apa-apa. Beberapa katamu bagiku tak bermakna. Kau pasti diberkati memiliki pengetahuan sebanyak ini. Sang abe tersenyum. Baiklah, katanya. Tapi tadi kau bilang punya 2 hal yang kau pikirkan. Yang satu sudah kau ceritakan. Sekarang ceritakan yang lain. Ini, saat kau cerita semua detail kehidupanmu, kau sama sekali tak tahu soal hidupku. Hidupmu, anak muda?
Belum cukup panjang untuk mengalami peristiwa penting, tapi cukup panjang untuk menderita kemalangan besar yang tak kusalahkan. Aku ingin tahu siapa pelakunya agar aku tak lagi menyalahkan surga. Jadi, kau benar-benar tak tahu kejahatan apa yang dituduhkan padamu? Ya, aku bersumpah demi dua makhluk yang paling kusayangi di dunia, ayahku dan Mercedes. Ayo, kata sang abe sambil menutup rongganya, lalu mendorong ranjang ke tempat semula. Ceritakan kisahmu. Dantes menurut, lalu mulai menceritakan apa yang disebutnya sebagai sejarahnya, yang sebenarnya hanya kisah pelayaran ke India, 2 atau 3 pelayaran ke Levant, hingga ia sampai pada pelayaran terakhirnya, kematian Kapten Leclerc, penerimaan paket untuk diserahkan pada Marshal Besar, pertemuannya dengan sang Marshal, penerimaan surat untuk seorang Tuan Northier, kedatangannya di Marseille, pertemuannya dengan ayahnya, cintanya pada Mercedes, pestanya, penangkapannya, pemeriksaannya, tahanan sementaranya di Palais de Justice, dan akhirnya pemenjaraannya di Chateau d'If. Sejak itu, segalanya gelap baginya. Ia tak tahu apa-apa lagi, bahkan berapa lama ia di penjara. Setelah selesai bercerita, sang abe merenung lama dan sungguh-sungguh. Ada, katanya akhirnya, maksim cerdas yang relevan dengan yang kukatakan tadi. Kecuali gagasan jahat berakar di pikiran yang memang rusak, sifat manusia dalam keadaan sehat menolak kejahatan. Namun dari peradaban buatan lahir keinginan, kejahatan dan selera palsu yang kadang begitu kuat hingga menenggelamkan semua perasaan baik dan akhirnya menuntun kita pada kejahatan. Dari sini muncul aksioma, jika kau ingin tahu pelaku kejahatan, carilah siapa yang diuntungkan oleh kejahatan itu. Sekarang terapkan pada kasusmu. Siapa yang diuntungkan oleh menghilangnya dirimu? Tak ada seorang pun, demi Tuhan, aku orang sangat tak penting. Jangan bicara begitu. Jawabanmu tak logis dan tak filosofis. Segalanya relatif anak muda, dari raja yang menghalangi penerusnya hingga pegawai yang menghalangi saingannya dapat pekerjaan. Saat raja mati, penerusnya dapat mahkota. Saat pegawai mati, penggantinya dapat gajinya 12.000 livres. 12.000 livres itu adalah daftar sipilnya, sepenting 12 juta bagi raja. Setiap orang dari yang tertinggi hingga yang terendah punya tempat di tangga sosial dan dihantam badai hasrat dan kepentingan yang bertentangan. Seperti teori Descartes tentang tekanan dan dorongan, tapi kekuatan ini makin besar saat naik sehingga kita punya spiral yang melawan akal, bertumpu pada puncak, bukan dasar. Sekarang kembali ke duniamu. Kau bilang kau hampir jadi Kapten Faraon? Ya. Dan hampir menikahi gadis muda yang cantik? Ya. Nah, mungkinkah seseorang punya kepentingan mencegah dua hal ini? Tapi mari kita selesaikan dulu soal Kapten Faraon. Menurutmu? Aku tak percaya begitu. Aku disukai di kapal. Dan jika para pelaut bisa pilih kapten sendiri, aku yakin mereka pilih aku. Hanya satu orang di awak yang membenciku. Aku pernah bertengkar dengannya, bahkan menantang duel. Tapi ia menolak. Bagus, siapa namanya? Danglars. Jabatannya? Juru muat. Jika kau jadi kapten, apakah kau pertahankan dia? Tidak, karena aku sering temukan ketidakakuratan dalam catatannya. Bagus lagi, sekarang siapa yang hadir saat percakapan terakhirmu dengan Kapten Leclerc? Tak ada, kami sendirian. Apakah percakapan kalian bisa didengar orang? Mungkin, karena pintu kabin terbuka dan tunggu, sekarang aku ingat. Danglars lewat tepat saat Kapten Leclerc memberiku paket untuk Marshal Besar. Lebih baik lagi, seru sang abe. Kini kita di jalur yang benar. Apa kau bawa orang saat singgah di Elba? Tidak. Seseorang di sana terima paketmu lalu beri kau surat sebagai penggantinya kan? Ya, Marshal Besar sendiri. Apa yang kau lakukan dengan surat itu? Kumasukkan ke portofolioku. Kau bawa portofolio itu? Ya, tapi bagaimana pelaut bisa bawa portofolio besar di saku? Benar, itu kutinggalkan di kapal. Jadi kau baru masukkan surat itu ke portofolio setelah kembali ke kapal? Tidak. Lalu apa yang kau lakukan dengan surat itu saat kembali dari Porto Ferrajo ke kapal?
kubawa di tanganku. Jadi saat naik Faraon, semua orang lihat kau pegang surat? Ya, dan Glars juga. Sekarang dengarkan, dan coba ingat setiap detil penangkapanmu. Apa kata-kata surat pengaduan itu? Oh iya, aku baca 3 kali dan kata-katanya terpatri di ingatanku. Ulangi. Dantes diam sejenak lalu berkata, begini, kata demi kata. Yang terhormat jaksa kerajaan, diberitahukan oleh sahabat tahta dan agama bahwa seorang bernama Edmond Dantes, first mate kapal Faraon yang hari ini tiba dari Smyrna setelah singgah di Napoli dan Portoferrajo, telah dipercaya oleh Murad membawa paket untuk sang usurper. Lalu oleh sang usurper diberi surat untuk klub Bonaparte di Paris. Bukti kejahatannya bisa diperoleh dengan menangkapnya segera, karena surat itu akan ditemukan di tubuhnya, rumah ayahnya atau kabinnya di kapal Faraon. Sang abe mengangkat bahunya. Jelas sekali, katanya, dan kau pasti berhati sangat percaya dan baik hingga tak curiga asal-usul semua ini. Kau benar-benar pikir begitu? Ah, itu keji sekali. Bagaimana Danglars biasa menulis? Indah, tulisannya miring. Dan surat anonim itu miring ke kiri. Sang abe tersenyum lagi. Disamarkan. Tapi ditulis dengan berani jika disamarkan. Tunggu, kata sang abe, mengambil penanya lalu mencelupkan ke tinta, lalu menulis di sepotong kain dengan tangan kirinya. Beberapa kata pertama dari surat tuduhan itu. Dantes mundur, menatap sang abe dengan perasaan hampir takut. Sungguh luar biasa, serunya akhirnya. Tulisanmu persis seperti surat tuduhan itu. Karena surat itu ditulis dengan tangan kiri, dan kuperhatikan bahwa... Apa? Tulisan orang berbeda dengan tangan kanan bervariasi, tapi dengan tangan kiri selalu seragam. Kau benar-benar melihat dan mengamati segalanya. Mari lanjutkan. Ya. Sekarang soal pertanyaan kedua. Aku mendengarkan. Apakah ada orang yang diuntungkan mencegah pernikahanmu dengan Mercedes? Ya, pemuda yang mencintainya. Namanya? Fernand. Orang Spanyol kan? Ia orang Katalan. Menurutmu mungkinkah ia menulis surat itu? Oh tidak, ia lebih mungkin menusukku dengan pisau. Itu sesuai karakter Spanyol. Mereka tak ragu membunuh, tapi tak akan lakukan tindakan pengecut. Lagi pula, kata Dantes, detail dalam surat itu tak diketahui Fernand. Pernah kau cerita pada siapapun? Tidak. Bahkan pada tunanganmu? Tidak, bahkan padanya. Kalau begitu, Danglars. Aku yakin sekarang. Tunggu, apakah Danglars kenal Fernand? Tidak, ya, kenal. Sekarang aku ingat. Apa? Aku lihat mereka duduk bersama di bawah punjung Perpampil malam sebelum pestaku. Mereka bicara serius. Danglars bercanda ramah, tapi Fernand pucat dan gelisah. Mereka sendirian? Ada orang ketiga yang kuingat dengan baik. Mungkin yang memperkenalkan mereka. Penjahit bernama Caderousse. Tapi ia sangat mabuk. Tunggu, aneh sekali. Kenapa tak terpikir sebelumnya? Sekarang aku ingat. Di meja tempat mereka duduk ada pena, tinta, dan kertas. Oh, para pengkhianat kejam itu, seru Dantes, menekan tangannya ke dahinya yang berdebar. Ada hal lain yang bisa kubantu selidiki selain kejahatan teman-temanmu? Tanya sang abe sambil tertawa. Ya, jawab Dantes bersemangat. Kumohon, kau yang melihat sampai ke dasar segala sesuatu dan misteri terbesar bagimu hanyalah teka-teki mudah. Jelaskan padaku mengapa aku tak diperiksa lagi, tak diadili dan terutama dihukum tanpa vonis. Itu urusan jauh lebih serius, jawab sang abe. Jalan keadilan sering terlalu gelap dan misterius untuk mudah ditembus. Yang kita lakukan selama ini hanyalah permainan anak-anak. Jika kau ingin aku selidiki bagian lebih sulit, kau harus bantu aku dengan informasi paling rinci. Tanyakan apa saja, karena kau melihat hidupku lebih jelas daripada aku sendiri. Pertama, siapa yang memeriksamu? Jaksa kerajaan, wakilnya, atau hakim? Wakilnya. Muda atau tua? Sekitar 26 atau 27 tahun.
Cukup tua untuk ambisius, tapi terlalu muda untuk korup. Bagaimana ia memperlakukanmu? Lebih pada lembut daripada keras. Kau cerita semua padanya? Ya. Apakah sikapnya berubah selama pemeriksaan? Ia tampak sangat terganggu saat baca surat yang menjeratku. Ia tampak benar-benar prihatin atas penderitaanku. Atas penderitaanmu? Ya. Kau yakin ia menyesalkan penderitaanmu? Ia beri aku satu bukti besar simpatinya. Apa itu? Ia bakar satu-satunya bukti yang bisa menjeratku. Surat tuduhannya? Tidak, suratnya. Kau yakin? Aku lihat sendiri. Itu mengubah segalanya. Pria ini mungkin sebenarnya penjahat lebih besar daripada yang kau kira. Demi kata-kataku, kata Dantes, kau membuatku gemetar. Apa dunia penuh harimau dan buaya? Ya, dan ingat, harimau dan buaya berkaki dua lebih berbahaya daripada yang lain. Tak apa, lanjutkan. Dengan senang hati, kau bilang ia bakar surat itu? Ya, sambil berkata, kau lihat, aku hancurkan satu-satunya bukti melawanmu. Tindakan itu terlalu mulia untuk alami. Menurutmu? Aku yakin, untuk siapa surat itu ditujukan? Untuk Tuan Nortier, Rue Coq-Héron, nomor 13, Paris. Bisakah kau bayangkan kepentingan apa yang dimiliki wakil jaksa pahlawanmu dalam menghancurkan surat itu? Mungkin saja, karena ia suruh aku berjanji beberapa kali tak pernah menyebut surat itu pada siapapun demi kebaikanku. Bahkan ia suruh aku bersumpah tak pernah menyebut nama di alamat itu. Nortier, ulang sang abe. Nortier, aku kenal seorang bernama itu di istana Ratu Etruria. Nortier yang dulu seorang Girondin. Siapa nama wakil jaksa itu? De Villefort. Sang abe meledak tertawa, sementara Dantes menatapnya terkejut. Ada apa? Tanyanya akhirnya. Kau lihat sinar matahari itu? Ya. Nah, semua ini lebih jelas bagiku daripada sinar itu bagimu. Kasihan sekali, pemuda malang, dan kau bilang hakim itu sangat bersimpati padamu? Ya. Dan pria terhormat itu menghancurkan surat yang menjeratmu? Ya. Lalu, suruh kau bersumpah tak pernah menyebut nama Nortier? Ya. Wah, kau bodoh dan buta. Tak bisakah kau tebak siapa Nortier itu yang namanya begitu ia jaga? Nortier itu ayahnya. Seandainya petir menyambar di kaki Dantes atau neraka terbuka di hadapannya, ia tak akan lebih terpaku ngeri daripada saat mendengar kata-kata tak terduga ini. Ia melompat, memeluk kepalanya seolah-olah otaknya akan meledak, lalu berseru, "Ayahnya! Ayahnya!" "Ya, ayahnya," jawab sang abe. Nama sebenarnya Nortier de Villefort. Saat itu cahaya terang menyambar pikiran Dantes dan menerangi semua yang sebelumnya gelap dan samar. Perubahan Villefort saat pemeriksaan, penghancuran surat, janji yang dipaksakan, nada memohon sang hakim, semua kembali dengan kekuatan menghantam. Ia berseru lalu terhuyung ke dinding seperti orang mabuk. Lalu bergegas ke lubang yang menghubungkan sel sang abe ke selnya dan berkata, "Aku harus sendirian untuk memikirkan semua ini." Saat kembali ke selnya, ia jatuh ke ranjang, di mana sipir menemukannya saat kunjungan malam. Duduk dengan tatapan kosong dan wajah tegang, diam dan tak bergerak seperti patung. Dalam jam-jam perenungan mendalam ini, yang baginya terasa hanya beberapa menit, ia membuat keputusan mengerikan dan mengikat dirinya pada keputusan itu dengan sumpah suci. Dantes akhirnya tersadar oleh suara Varia yang juga baru dikunjungi sipirnya, datang mengajak rekannya berbagi makan malam. Reputasinya sebagai orang gila, meski tak berbahaya dan bahkan lucu, memberinya hak istimewa. Ia diberi roti lebih putih dan lembut daripada makanan penjara biasa. Bahkan setiap minggu sedikit anggur. Hari ini minggu, dan sang abe datang mengajak pemuda itu berbagi kemewahan ini. Dantes mengikutinya. Wajahnya tak lagi tegang, kini kembali normal. Tapi ada sesuatu dalam penampilannya yang menunjukkan ia telah membuat keputusan pasti dan putus asa.
Varia menatapnya dengan mata tajam. "Kini aku menyesal," katanya, "karena telah membantumu menyelidiki hal ini atau memberimu informasi tadi." "Kenapa?" "Karena itu menanamkan hasrat baru di hatimu, hasrat balas dendam." Dantes tersenyum. "Mari bicara hal yang lain," katanya. Sang abe menatapnya lagi, lalu menggeleng sedih. Tapi sesuai permintaan Dantes, ia mulai bicara hal lain. Sang tahanan tua adalah orang yang percakapannya seperti semua yang pernah mengalami banyak cobaan, penuh nasihat berguna dan informasi berharga. Tapi tak pernah egois, karena ia tak pernah menyebut penderitaannya sendiri. Dantes mendengarkan dengan kagum. Beberapa ucapannya sesuai yang sudah diketahuinya atau terkait pengetahuan yang didapat dari kehidupan pelautnya. Tapi sebagian besar kata-katanya tak bisa dipahami Dantes. Namun seperti fajar utara yang membimbing pelaut, membuka cakrawala baru bagi pikiran yang ingin tahu. Memberi kilasan fantastis tentang cakrawala baru. Memungkinkannya membayangkan betapa indahnya pikiran intelektual mengikuti Varia yang begitu berbakat di puncak kebenaran tempat ia begitu nyaman. "Kau harus ajari aku sedikit dari yang kau tahu," kata Dantes. "Kalau tidak, aku akan bosan. Aku yakin orang sepertimu lebih suka kesendirian daripada ditemani orang bodoh sepertiku. Jika kau setuju, aku janji tak akan menyebut kabur lagi." Sang abe tersenyum. "Ah, nak," katanya. "Pengetahuan manusia terbatas, dan saat aku ajari kau matematika, fisika, sejarah, dan 3 atau 4 bahasa modern yang kuketahui, kau akan tahu sebanyak aku, dan itu butuh waktu kurang dari 2 tahun." "2 tahun?" seru Dantes. "Kau yakin aku bisa pelajari semua itu dalam waktu sesingkat itu?" "Bukan penerapannya, tapi prinsip-prinsipnya. Ya, belajar bukan berarti tahu. Ada yang belajar dan yang berilmu. Ingatan membuat yang satu, filsafat yang lain. Tapi tak bisakah filsafat dipelajari? Filsafat tak bisa diajarkan. Itu penerapan ilmu pada kebenaran. Seperti awan emas tempat Mesias naik ke surga." "Kalau begitu," kata Dantes, "apa yang akan kau ajari pertama? Aku ingin segera mulai." "Segalanya," kata sang abe. Malam itu juga para tahanan menyusun rencana pendidikan yang akan dimulai esok hari. Dantes punya ingatan luar biasa, dikombinasikan dengan kecepatan dan kesiapan menangkap konsep. Pikirannya yang matematis membuat ahli dalam segala perhitungan. Sementara perasaannya yang puitis memberi cahaya indah pada keringnya perhitungan aritmetika atau ketegasan geometri. Ia sudah tahu bahasa Italia dan pernah belajar sedikit bahasa Romaik saat pelayaran ke timur. Dengan bantuan dua bahasa ini, ia mudah pahami struktur bahasa lain. Hingga 6 bulan kemudian ia mulai bicara Spanyol, Inggris, dan Jerman. Sesuai janjinya pada sang abe, Dantes tak pernah lagi menyebut kabur. Mungkin kesenangan belajarnya mengusir pikiran itu. Mungkin ingatan pada sumpahnya yang sangat ia junjung, membuatnya tak menyebut kemungkinan kabur. Hari, bahkan bulan, berlalu tanpa terasa dalam alur cepat yang penuh pelajaran. Setahun berlalu, Dantes adalah manusia baru. Namun Dantes memperhatikan, Varia meski terhibur oleh kebersamaannya, makin hari makin sedih. Satu pikiran terus mengganggu dan mengalihkan perhatiannya. Kadang ia jatuh dalam lamunan panjang, menghela nafas berat, lalu tiba-tiba bangkit, menyilangkan tangan, lalu berjalan mondar-mandir di selnya yang sempit. Suatu hari ia berhenti tiba-tiba lalu berseru, "Ah, seandainya tak ada penjaga." "Tak akan ada, lebih lama dari yang kau mau," kata Dantes yang mengikuti pikirannya seakurat jika otaknya berada dalam kristal bening. "Sudah kubilang," jawab sang abe, "aku jijik membunuh. Tapi pembunuhan, jika kau sebut begitu, hanyalah tindakan mempertahankan diri. Tak peduli, aku tak bisa setuju." "Tapi kau pernah memikirkannya?" "Terus-menerus, sayangnya," seru sang abe. "Dan kau temukan cara kabur kan?" tanya Dantes bersemangat. "Ya, jika mungkin menempatkan penjaga tuli dan buta di galeri sana." "Ia akan jadi buta dan tuli," jawab sang pemuda dengan tekad yang membuat sahabatnya gemetar.
Tidak, tidak, seru sang Abe. Mustahil. Dantes coba lanjutkan topiknya. Sang Abe menggeleng, menolak menjawab lagi. 3 bulan berlalu. Kau kuat? Tanya sang Abe suatu hari pada Dantes. Sang pemuda, sebagai jawaban, mengambil pahatnya, membengkokkannya seperti tapal kuda lalu meluruskannya kembali. Dan kau janji tidak akan menyakiti penjaga kecuali sebagai upaya terakhir? Aku berjanji demi kehormatanku. Kalau begitu, kata sang Abe, kita bisa harapkan rencana kita berhasil. Berapa lama kita butuh menyelesaikannya? Setidaknya setahun. Kita mulai sekarang? Sekarang juga. Kita sudah buang setahun sia-sia, seru Dantes. Kau anggap 12 bulan terakhir terbuang? Maafkan aku, seru Edmond memerah. Jawab sang Abe. Manusia tetap manusia dan kau contoh terbaik yang pernah kutemui. Ayo, lihat rencanaku. Sang Abe menunjukkan sketsa rencana kabur mereka, terdiri dari denah selnya dan sel Dantes dengan terowongan penghubung. Di terowongan itu, mereka akan gali terowongan tambang yang membawa mereka tepat di bawah galeri tempat penjaga berjalan. Di sana mereka akan gali rongga besar, lalu longgarkan salah satu batu lantai galeri sehingga saat penjaga lewat, batu itu akan runtuh, menjatuhkannya, lalu Dantes segera ikat dan sumbat mulutnya sebelum ia sempat melawan. Lalu mereka kabur lewat jendela galeri, lalu turun dari tembok luar dengan tali sang Abe. Mata Dantes berkilat gembira. Ia menggosok tangan dengan senang. Rencana yang sederhana, tapi tampak pasti berhasil. Hari itu juga para penambang mulai bekerja dengan semangat dan kegembiraan yang sebanding dengan istirahat panjang mereka dan harapan sukses pada akhirnya. Lebih dari setahun dihabiskan untuk usaha ini, hanya dengan alat pahat, pisau, dan tuas kayu. Faria terus mengajar Dantes, kadang dalam satu bahasa, kadang lain. Kadang menceritakan sejarah bangsa dan tokoh besar yang pernah tenar. Sang Abe orang dunia dan pernah bergaul di masyarakat elit. Ia punya aura martabat murung yang Dantes berkat kemampuan menirunya mudah menguasainya. Serta kesopanan luar yang dulu tak dimilikinya, yang jarang dimiliki kecuali oleh mereka yang sering bergaul dengan bangsawan. Setelah 15 bulan, terowongan selesai dan penggalian di bawah galeri lengkap. Mereka bisa mendengar jelas langkah penjaga yang berjalan di atas kepala mereka. Mereka terpaksa menunggu malam cukup gelap untuk kabur. Jadi tunda usaha terakhir sampai saat itu tiba. Kekhawatiran terbesar mereka, batu tempat penjaga jatuh, runtuh terlalu dini. Yang juga sudah mereka antisipasi dengan menyangganya menggunakan balok kecil yang ditemukan di dinding. Dantes sedang menyusun balok itu saat ia mendengar Faria yang tinggal di sel Edmond untuk memotong pasak tangga tali memanggilnya dengan suara penuh penderitaan. Dantes bergegas ke selnya dan menemukannya berdiri di tengah ruangan. Pucat pasi, dahinya berkeringat, tangannya mengepal erat. Ya Tuhan, seru Dantes. Ada apa? Apa yang terjadi? Cepat, jawab sang Abe. Dengar yang harus kukatakan. Dantes menatap ngeri wajah pucat Faria. Matanya sudah redup dan cekung, dikelilingi lingkaran ungu. Bibirnya pucat seperti mayat, rambutnya seolah berdiri. Katakan, kumohon, apa yang terjadi? Seru Dantes. Pahatnya jatuh ke lantai. Sayangnya, gumam sang Abe, semuanya berakhir bagiku. Aku diserang penyakit mengerikan, mungkin mematikan. Aku rasakan serangannya segera datang. Aku pernah mengalami serangan serupa setahun sebelum dipenjara. Penyakit ini hanya punya satu obat. Aku akan beritahu. Pergi ke selku secepatnya. Tarik salah satu kaki ranjang, kau akan temukan rongga berisi botol kecil. Setengah penuh cairan merah. Bawa ke sini atau lebih baik, tidak, aku mungkin ditemukan di sini. Jadi bantu aku kembali ke kamarku selagi aku masih punya kekuatan. Siapa tahu apa yang terjadi atau berapa lama serangannya. Meski malapetaka ini tiba-tiba menghancurkan harapannya, Dantes tak kehilangan akal. Ia turun ke terowongan, menyeret sahabat malangnya, lalu setengah menggendong, setengah menopang berhasil membawanya ke sel sang Abe. Lalu segera membaringkannya di ranjang. Terima kasih, kata sang Abe, menggigil seolah nadinya penuh es.
Aku akan diserang serangan katalapsi. Saat puncaknya, aku mungkin diam tak bergerak seperti mayat, tak mengeluh atau mendesah. Tapi gejalanya mungkin lebih hebat, membuatku kejang hebat, berbusa di mulut dan berteriak keras. Jaga agar teriakanku tak terdengar, karena jika terdengar, aku mungkin dipindahkan dan kita dipisahkan selamanya. Saat aku benar-benar diam, dingin dan kaku seperti mayat, maka dan hanya saat itu, paksa buka gigiku dengan pisau. Tuangkan 8 hingga 10 tetes cairan di botol itu ke tenggorokanku dan mungkin aku akan sadar. Mungkin, seru Dantes penuh duka. Tolong, tolong, teriak sang abe. Aku, mati, aku. Demikian tiba-tiba dan dahsyatnya serangan itu. Hingga tahanan malang tersebut tak sempat menyelesaikan kalimatnya. Kejang hebat mengguncang seluruh tubuhnya. Matanya melotot keluar dari pelupuk, mulutnya mencong ke salah satu sisi. Pipinya membiru, tubuhnya mengejang, berbusa, berguling-guling dan mengeluarkan jeritan mengerikan. Namun Dantes segera menutupi kepalanya dengan selimut agar suara itu tak terdengar. Serangan itu berlangsung selama 2 jam. Setelah itu, tubuh sang tahanan terkulai lemah, lebih tak berdaya daripada bayi, lebih dingin dan pucat daripada marmer, lebih remuk dan hancur daripada batang buluh yang diinjak-injak, lalu jatuh terlipat dalam kejang terakhir, kaku seperti mayat. Edmond menunggu hingga nyawa tampak benar-benar meninggalkan tubuh sahabatnya. Lalu dengan pisau di tangan, ia susah payah membuka rahang yang terkunci rapat itu, dan dengan hati-hati meneteskan obat yang telah ditentukan. Ia menunggu dengan cemas. 1 jam berlalu, namun sang pendeta tua tak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Dantes mulai khawatir bahwa ia terlalu lama menunda memberikan obat itu. Ia membenamkan jari-jarinya ke dalam rambutnya memandang wajah pucat sahabatnya yang tak bernyawa. Namun akhirnya, sedikit demi sedikit, warna kemerahan mulai menyentuh pipi yang sebelumnya kebiruan. Kesadaran kembali ke dalam bola matanya yang suram dan terbuka. Sebuah desahan lemah terdengar dari bibirnya dan tubuhnya bergerak pelan. Dia selamat, dia selamat, seru Dantes hampir gila karena kegembiraan. Sang abe yang sakit belum mampu bicara, tapi ia menunjuk ke arah pintu dengan ekspresi cemas yang jelas. Dantes mendengarkan dan jelas sekali ia mendengar langkah kaki sipir yang mendekat. Sudah hampir pukul 7, namun kecemasan Edmond membuatnya lupa segalanya termasuk waktu. Pemuda itu melompat ke pintu masuk, menyelinap keluar, lalu dengan hati-hati menutup kembali batu penutup lubang itu, dan bergegas kembali ke selnya. Ia baru saja duduk di tepi ranjang seperti biasa ketika pintu sel terbuka dan sipir melihatnya duduk tenang di tempatnya. Bahkan sebelum kunci berputar di gembok dan suara langkah sipir menghilang di koridor panjang, Dantes yang sama sekali tak berselera menyentuh makanan yang dibawakan segera kembali ke ruang AB. Ia mengangkat penutup dengan menekannya memakai kepala dan dalam sekejap sudah berada di sisi ranjang sang sakit. Varia kini telah sadar sepenuhnya. Namun tubuhnya masih lemah dan terkulai di ranjang reot itu. Aku tak menyangka akan melihatmu lagi, katanya lemah pada Dantes. Mengapa tidak? Tanya pemuda itu. Apa kau mengira dirimu sekarat? Tidak, bukan itu. Tapi karena aku tahu segalanya sudah siap untuk kabur. Kupikir kau mungkin sudah melarikan diri. Wajah Dantes memerah oleh kemarahan. Tanpamu, apa kau benar-benar mengira aku mampu melakukan itu? Setidaknya, kata sang abe, sekarang aku tahu betapa kelirunya pikiran itu. Sayang sekali, serangan ini benar-benar menguras tenagaku. Tenanglah, jawab Dantes. Kekuatanmu akan kembali. Sambil berkata demikian, ia duduk di sisi ranjang dan memegang tangan Varia. Sang abe menggeleng. Serangan sebelumnya hanya berlangsung setengah jam. Dan setelah itu, aku lapar serta mampu bangun sendiri. Kini, lengan dan kakiku yang kanan tak bisa kugerakkan. Kepalaku terasa berat. Ini tanda ada pendarahan di otak. Serangan ketiga akan membunuhku atau membuatku lumpuh seumur hidup. Tidak, seru Dantes. Kau keliru, kau tak akan mati. Dan jika serangan ketiga itu benar-benar datang, kita akan menghadapinya dalam kebebasan. Kita akan menyelamatkanmu lagi seperti kali ini.
tapi dengan peluang yang jauh lebih baik karena kita bisa mendapatkan bantuan yang kita butuhkan. Edmond yang baik, jawab sang abe. Jangan biarkan dirimu tertipu. Serangan yang baru saja berlalu ini telah menghukumku selamanya di balik tembok penjara ini. Tak seorang pun bisa kabur dari penjara jika ia tak mampu berjalan. Kalau begitu kita tunggu saja, seminggu, sebulan, bahkan 2 bulan jika perlu sampai kekuatanmu pulih. Semua sudah siap untuk pelarian kita dan kita bisa memilih waktu yang tepat. Begitu kau merasa mampu berenang, kita pergi. Aku tak akan pernah bisa berenang lagi, jawab Varia. Lengan ini lumpuh, bukan sementara, tapi selamanya. Angkatlah, dan lihat sendiri apakah aku salah. Pemuda itu mengangkat lengannya dan lengan itu jatuh kembali. Tak berdaya seperti benda mati. Dantes menghela nafas. Kini kau yakin bukan Edmond? Tanya sang abe. Percayalah, aku tahu apa yang kukatakan. Sejak serangan pertama penyakit ini, aku terus memikirkannya. Bahkan aku sudah menduganya. Ini warisan keluarga. Ayah dan kakekku meninggal karena serangan ketiga. Dokter yang meracik obat yang telah 2 kali kuminum dengan sukses itu tak lain adalah Kabanis yang terkenal. Dan ia meramalkan akhir yang sama bagiku. Dokter itu bisa saja salah, seru Dantes. Dan soal lenganmu yang lumpuh, apa peduliku? Aku bisa menggendongmu di punggungku dan berenang untuk kita berdua. Anakku, kata sang abe, kau, seorang pelaut dan perenang ulung, pasti tahu sebaik aku bahwa seorang pria yang memikul beban seberat itu akan tenggelam sebelum menyelesaikan 50 kayuhan. Berhentilah berpegang pada harapan kosong yang bahkan hatimu sendiri tak benar-benar percaya. Disinilah aku akan tinggal sampai saat pembebasanku tiba. Dan kemungkinan besar itu adalah saat kematianku. Tapi kau, muda, kuat, penuh semangat. Jangan tunda pelarianmu demi aku. Pergilah, aku lepaskan janjimu. Baiklah, kata Dantes. Kalau begitu, aku juga akan tetap tinggal. Ia berdiri lalu mengangkat tangannya dengan khidmat di atas kepala sang tua dan perlahan berkata, Demi darah Kristus, aku bersumpah tak akan pernah meninggalkanmu selama kau masih hidup. Varia menatap penuh kasih pada sahabat mudanya yang mulia, tulus dan teguh pada prinsip itu. Dan di wajah Edmond, ia membaca kepastian akan kesetiaan dan ketulusan yang tak tergoyahkan. Terima kasih, bisik Varia, mengulurkan tangannya. Aku menerimanya. Suatu hari nanti kau akan menuai ganjaran atas pengabdianmu yang tulus ini. Tapi karena aku tak bisa pergi dan kau menolak pergi tanpaku, kau harus menutup kembali terowongan di bawah galeri tentara itu. Jika tidak, ia mungkin mendengar suara langkahnya yang berongga, lalu melapor pada atasannya. Itu akan membongkar rencana kita dan memisahkan kita selamanya. Pergilah sekarang, tutup terowongan itu. Sayangnya aku tak bisa membantumu. Kerjakan sepanjang malam jika perlu. Jangan kembali ke sini besok sebelum sipir selesai memeriksaku. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kau ketahui. Dantes menggenggam tangan sang abe erat-erat, lalu menciumnya dengan penuh kasih. Varia tersenyum menenangkan, dan pemuda itu pun pergi menjalankan tugasnya dengan semangat ketaatan dan penghormatan yang telah ia ikrarkan pada sahabat tuanya.